Thailand, negara yang berjuluk negeri gajah putih ini, cukup dikenal religius dengan beragam peninggalan bersejarah umat Buddha. Ajaran Buddha, salah satunya mengagungkan keselarasan hidup dengan mengedepankan kesopanan dan adat istiadat yang memiliki nilai-nilai kesusilaan yang tinggi. Di sisi lain, Thailand memang dikenal sebagai salah satu surga bagi para pemuja seks bebas. Ngerinya bisnis ini menjadi penghasilan negara terbesarnya, yang tadinya dikenal sebagai negara yang menjunjung tinggi adat istiadat yang dinaungi nilai-nilai keagamaan. Namun berbagai hal telah mengubah Thailand menjadi lokasi wisata seks favorit turis di seluruh dunia. Menurut sebuah catatan, sebagian pendapatan Thailand disokong dari industri seks yang berjamur di kota-kota besar seperti Bangkok dan Pattaya. Kebijakan pemerintah setempat dengan pengembangan ekonomi yang terfokus pada sektor pariwisata membuat banyak orang berlomba-lomba untuk menyuguhkan sesuatu yang dapat menarik minat turis asing berkunjung ke negeri Siam tersebut. Apalagi harga yang ditawarkan untuk memuaskan nafsu manusia tergolong murah. Pelayanan pijat plus-plus saja dibanderol dengan harga 200 baht untuk pijatnya, atau sekitar Rp100.000, dan untuk plus-plusnya hanya tinggal menambahkan 1.000 baht, atau sekitar Rp500.000. Perempuan lokal yang akan memberikan servis memuaskan itu juga merupakan perempuan pilihan dengan kulit putih mulus, khas masyarakat Thailand, dengan hidung mancung, dan tentu saja paras yang cantik, dengan tubuh aduhai. Belum lagi, seiring dengan perjalanan waktu, Thailand tidak hanya menawarkan wisata seks yang akan memuaskan para lelaki hidung belang, namun juga para lelaki penyuka sesama jenis, lesbian, maupun transgender. Kaum ladyboy atau lelaki jadi-jadian juga masuk dalam jajaran pelakon wisata seks di Thailand. Ladyboy memang sangat populer di negeri gajah putih tersebut, bahkan disebut-sebut sudah menjadi gender ketiga dalam perundang-undangan di Thailand. Pemerintah hanya memberikan larangan hubungan seks dilakukan dengan PSK yang berusia di bawah 18 tahun. Karena itu, hampir di setiap klub, para pengunjung diwajibkan menunjukkan identitas diri, berupa KTP negara asal maupun paspor. Dengan dibukanya keran pelayanan seks komersial, yang termasuk dalam daftar wisata Thailand, tidak perlu mengkhawatirkan akan adanya pembersihan oleh pihak-pihak tertentu. Semuanya sudah diatur dalam kebijakan negara. Alhasil, banyak masyarakat lokal yang kemudian menggantungkan hidup dari bisnis esek-esek. Menurut sebuah studi, pada tahun 1974 saja, jumlah pekerja seks komersial di Thailand mencapai hingga 700.000 jiwa. Jumlah itu bertambah pesat di tahun 2004 menjadi 2,8 juta jiwa. Penelitian yang dilakukan Dr. Nitet Tinakul dari Universitas Chulalongkorn tersebut menunjukkan terdapat 2 juta perempuan, 20.000 laki-laki, dan 800.000 PSK di bawah usia 18 tahun. Menurut catatan, pendapatan devisa Thailand dari wisata seks tersebut diperkirakan mencapai angka 4,3 miliar dolar AS per tahun, jumlah yang cukup besar untuk mendongkrak perekonomian sebuah negara hanya dari satu sektor saja. Para LSM, lembaga swadaya masyarakat setempat, kemudian berjibaku untuk memberikan penyuluhan seks aman, lantaran hasil survei menyebutkan sebanyak lebih dari 500.000 warga Thailand di tahun 2008 positif terinfeksi virus HIV/AIDS. Angka tersebut sebagian besar diidap oleh para PSK yang belum menyadari pentingnya seks aman. Menurut catatan sejarah, sebenarnya di tahun 1996, banyak dari masyarakat Thailand tidak menyetujui kebijakan pemerintah untuk melegalkan prostitusi, lantaran berseberangan dengan nilai agama dan budaya. Imbas legalisasi prostitusi, jadi tujuan perdagangan manusia, dengan dukungan pemerintah dan masyarakat, yang menoleransi praktik prostitusi, menjadikan Thailand sebagai lahan emas,
bagi jalur perdagangan manusia di kawasan Asia Tenggara khususnya. Hal tersebut telah menjadi perhatian UNODC, Badan Internasional yang mengawasi perdagangan manusia. Pihak UNODC juga menunjukkan, jika banyak dari PSK yang beroperasi di Thailand, berasal dari negara-negara Asia lainnya. Dalam sebuah studi yang dilakukan di tahun 2003, kebanyakan arus perdagangan manusia untuk dijadikan PSK berasal dari Myanmar, Laos, Kamboja, dan China.